Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela dapur rumah kos yang sederhana. Suara burung berkicau di luar menambah suasana ceria pagi hari. Aldi, seorang mahasiswa tampan berusia 20 tahun, baru saja bangun dari tidurnya. Ia mengusap wajahnya yang masih mengantuk, lalu melangkah menuju kamar mandi. Dengan rambut yang sedikit berantakan dan kaos yang dikenakannya, ia terlihat santai namun tetap menawan. Setelah menyegarkan diri, Aldi melangkah menuju ruang makan. Aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang sedang dipanggang memenuhi udara, membuat perutnya keroncongan. Ia tahu bahwa Bu Siska, ibu kos yang ramah dan perhatian, selalu menyiapkan sarapan yang lezat setiap pagi. Bu Siska, wanita paruh baya dengan senyum hangat dan mata yang penuh kasih, sedang sibuk di dapur. Ia mengenakan apron berwarna cerah yang menambah kesan ceria pada dirinya. Ketika Aldi memasuki ruang makan, Bu Siska menoleh dan menyambutnya dengan senyuman yang tulus. "Selamat pagi, Aldi. Sarapan sudah siap. Ayo, duduk," serunya dengan suara lembut. "Selamat pagi, Bu Siska. Wangi sekali sarapannya," jawab Aldi sambil duduk di meja makan. Ia melihat piring berisi roti panggang yang disajikan dengan telur mata sapi dan sayuran segar. "Ini menu spesial hari ini. Saya tambahkan sedikit bumbu rahasia," kata Bu Siska sambil tersenyum, matanya berbinar penuh semangat. Aldi mengambil piringnya dan mulai menyantap sarapan. Setiap suapan terasa nikmat, dan ia tidak bisa menahan diri untuk memuji masakan Bu Siska. "Bu, ini enak sekali. Anda memang jago masak," puji Aldi sambil mengunyah roti panggang yang renyah. "Terima kasih, Aldi. Saya senang kamu suka. Makanan yang enak bisa membuat hari kita lebih baik," jawab Bu Siska sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir Aldi. Mereka berbincang ringan tentang berbagai hal. Aldi menceritakan tentang kuliah dan tugas-tugas yang harus diselesaikannya, sementara Bu Siska mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia selalu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat dan dukungan kepada para penghuni kosnya. "Bagaimana kuliahmu? Ada yang menarik minggu ini?" tanya Bu Siska sambil mengaduk kopi di cangkirnya. Ada presentasi kelompok yang harus saya siapkan. Saya sedikit gugup, tapi saya yakin bisa melakukannya," jawab Aldi, sedikit ragu. "Jangan khawatir, Aldi. Kamu pasti bisa. Kamu selalu tampil baik di depan kelas," Ibu Siska memberikan dorongan yang membuat Aldi merasa lebih percaya diri. Saat mereka berbincang, Aldi tidak bisa mengabaikan kehangatan yang terpancar dari Bu Siska. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman dan aman di dekatnya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka lebih dari sekadar anak kos dan ibu kos. Ada ikatan yang mulai terbentuk, meskipun mereka belum mengatakannya secara langsung. Ketika Aldi mengambil sepotong roti panggang, ia secara tidak sengaja menjatuhkan garpu. Dengan cepat, ia membungkuk untuk mengambilnya, dan dalam momen itu, ia merasakan tatapan Bu Siska yang penuh rasa ingin tahu. Aldi menatapnya dan merasakan jantungnya berdebar. Ada kehangatan dalam tatapan mereka, seolah-olah waktu berhenti sejenak. "Maaf, Bu. Saya agak ceroboh," kata Aldi sambil tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang tiba-tiba muncul. "Tidak apa-apa, Aldi. Hati-hati lain kali," jawab Bu Siska dengan senyuman lembut, tetapi ada kilau di matanya yang membuat Aldi merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Setelah sarapan, mereka berdua duduk di teras kecil yang menghadap ke taman. Suasana semakin akrab dan santai. Aldi menikmati secangkir kopi sambil melihat keindahan taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Bu Siska duduk di sampingnya,
menikmati momen tenang itu. Bu, saya sangat berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk kami di sini. Anda seperti ibu kedua bagi saya, ungkap Aldi dengan tulus. Bu Siska tersenyum, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Saya hanya ingin kalian semua merasa nyaman di sini. Ini rumah kalian juga, jawabnya, suaranya lembut dan penuh kasih. Aldi merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Siska. Ia tahu bahwa ia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dalam hati, ia merasa beruntung bisa tinggal di kos ini. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Aldi menceritakan tentang keluarganya, sementara Bu Siska berbagi kenangan masa mudanya. Setiap cerita yang mereka bagi semakin mendekatkan mereka satu sama lain. Dulu, saya juga pernah menjadi mahasiswa seperti kamu. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tapi itu semua adalah bagian dari perjalanan, kata Bu Siska, mengenang masa lalu. Sepertinya Anda memiliki banyak pengalaman berharga, Bu. Saya harap bisa belajar dari Anda, dibalas Aldi, merasa terinspirasi oleh cerita Bu Siska. Saat mereka berbincang, Aldi tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa terhubung dengan Bu Siska lebih dari sekadar hubungan biasa. Ada rasa hormat dan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Ketika percakapan berlanjut, Aldi merasakan kehangatan yang semakin mendalam. Ia menyadari bahwa Bu Siska bukan hanya seorang ibu kos, tetapi juga sosok yang memberikan dukungan emosional yang ia butuhkan. Bu, terima kasih sudah mendengarkan saya. Kadang-kadang, saya merasa kesepian di tengah kesibukan kuliah, ungkap Aldi dengan nada serius. Bu Siska menatapnya dengan penuh empati. Kamu tidak sendirian, Aldi. Kami semua di sini saling mendukung. Jika ada yang ingin kamu bicarakan, saya selalu ada untuk mendengarkan, jawabnya, suaranya lembut dan menenangkan. Aldi merasa terharu mendengar kata-kata Bu Siska. Ia tahu bahwa ia bisa mempercayai wanita ini. Dalam momen itu, ia merasakan keinginan untuk lebih dekat dengan Bu Siska, untuk berbagi lebih banyak lagi tentang dirinya. Setelah beberapa saat, Aldi melihat jam di dinding. Ia menyadari bahwa ia harus bersiap untuk pergi ke kampus. Bu, saya harus berangkat. Terima kasih untuk sarapan yang luar biasa ini, katanya sambil berdiri. Selamat berangkat, Aldi. Semoga harimu menyenangkan, jawab Bu Siska sambil tersenyum. Aldi melangkah menuju pintu, tetapi sebelum ia pergi, ia menoleh dan melihat Bu Siska. Dalam tatapan mereka, ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah pengertian yang lebih dalam. Aldi merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar anak kos dan ibu kos. Dengan perasaan hangat di dalam hati, Aldi melangkah keluar, siap menghadapi hari yang baru. Namun, ia tahu bahwa pagi itu akan selalu menjadi kenangan indah, sebuah awal dari hubungan yang lebih dalam antara dirinya dan Bu Siska. Hari-hari berlalu, dan setiap pagi Aldi selalu menantikan momen sarapan bersama Bu Siska. Setiap pertemuan di meja makan menjadi lebih dari sekadar waktu untuk mengisi perut. Itu adalah waktu untuk berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Aldi merasa semakin dekat dengan Bu Siska, dan ia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap wanita itu lebih dari sekadar rasa hormat dan kasih sayang seorang anak kos kepada ibu kosnya. Suatu pagi yang cerah, Aldi bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa bersemangat, mungkin karena presentasi kelompok yang akan dilakukannya di kampus. Setelah menyegarkan diri, ia melangkah ke ruang makan dengan harapan bisa berbagi semangatnya dengan Bu Siska. Ketika ia memasuki dapur,
aroma kopi yang baru diseduh dan roti panggang yang sedang dipanggang menyambutnya. Bu Siska sudah berada di dapur, mengenakan apron berwarna cerah dan terlihat sibuk menyiapkan sarapan. "Selamat pagi, Bu Siska," sapa Aldi dengan ceria. "Selamat pagi, Aldi. Kamu datang lebih awal hari ini. Ada yang spesial?" tanya Bu Siska sambil tersenyum, matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Ya, saya ada presentasi hari ini. Jadi, saya ingin memulai hari dengan baik," jawab Aldi sambil duduk di meja makan. "Bagus sekali. Sarapan yang baik adalah awal yang baik. Ayo, saya sudah menyiapkan roti panggang dan telur," kata Bu Siska sambil menyajikan makanan di depan Aldi. Aldi mulai menyantap sarapan dengan lahap. Setiap suapan terasa nikmat, dan ia tidak bisa menahan diri untuk memuji masakan Bu Siska. "Bu, ini enak sekali. Anda memang jago masak," puji Aldi sambil mengunyah roti panggang yang renyah. "Terima kasih, Aldi. Saya senang kamu suka. Makanan yang enak bisa membuat hari kita lebih baik," jawab Bu Siska dengan senyuman hangat. Mereka melanjutkan percakapan, membahas berbagai hal mulai dari kuliah hingga hobi. Aldi merasa nyaman berbicara dengan Bu Siska, dan ia mulai membuka diri lebih banyak. Ia menceritakan tentang ketakutannya menghadapi presentasi dan bagaimana ia berusaha untuk mengatasi rasa gugupnya. "Kadang-kadang, saya merasa tidak percaya diri. Tapi saya berusaha untuk tetap tenang," ungkap Aldi. "Jangan khawatir, Aldi. Kamu sudah mempersiapkan dengan baik. Ingat, semua orang di kelas juga pernah merasa gugup. Yang terpenting adalah kamu berusaha." Ibu Siska memberikan dorongan yang membuat Aldi merasa lebih percaya diri. Saat mereka berbincang, Aldi tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin mendalam. Ia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Bu Siska, dan ia mulai berpikir tentang bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Namun, ia juga merasa ragu. Apakah perasaan ini hanya sekadar kekaguman atau ada sesuatu yang lebih? Ketika Aldi mengambil sepotong roti panggang, ia secara tidak sengaja menjatuhkan garpu. Dengan cepat, ia membungkuk untuk mengambilnya, dan dalam momen itu, ia merasakan tatapan Bu Siska yang penuh perhatian. Aldi menatapnya dan merasakan jantungnya berdebar. Ada kehangatan dalam tatapan mereka, seolah-olah waktu berhenti sejenak. "Maaf, Bu. Saya agak ceroboh," kata Aldi sambil tersenyum, berusaha mengalihkan perhatian dari ketegangan yang tiba-tiba muncul. "Tidak apa-apa, Aldi. Hati-hati lain kali," jawab Bu Siska dengan senyuman lembut, tetapi ada kilau di matanya yang membuat Aldi merasa seolah ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Setelah sarapan, mereka berdua duduk di teras kecil yang menghadap ke taman. Suasana semakin akrab dan santai. Aldi menikmati secangkir kopi sambil melihat keindahan taman yang dipenuhi bunga-bunga berwarna-warni. Bu Siska duduk di sampingnya, menikmati momen tenang itu. "Bu, saya sangat berterima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk kami di sini. Anda seperti ibu kedua bagi saya," ungkap Aldi dengan tulus. Bu Siska tersenyum, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. "Saya hanya ingin kalian semua merasa nyaman di sini. Ini rumah kalian juga," jawabnya, suaranya lembut dan penuh kasih. Aldi merasakan kehangatan dalam kata-kata Bu Siska. Ia tahu bahwa ia tidak hanya mendapatkan tempat tinggal, tetapi juga perhatian dan kasih sayang yang tulus. Dalam hati, ia merasa beruntung bisa tinggal di kos ini. Namun, saat mereka berbincang, Aldi merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ia melihat Bu Siska menatapnya dengan intens, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Dalam momen itu,
Aldi merasa ada ketegangan yang tidak terucapkan di antara mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu, dan ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Bu, bolehkah saya bertanya sesuatu? Aldi memulai, suaranya sedikit ragu. Tentu saja, Aldi. Apa yang ingin kamu tanyakan? Bu Siska menjawab dengan senyum, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dalam antara kita? Seperti kita saling mengerti tanpa perlu mengatakannya? Aldi bertanya, berusaha untuk jujur. Bu Siska terdiam sejenak, matanya menatap Aldi dengan serius. Aldi, hubungan kita memang istimewa. Saya merasa kita memiliki ikatan yang kuat, tetapi kita juga harus berhati-hati. Ada batasan yang perlu kita jaga. Jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Aldi merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga mengerti. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya menghargai Anda lebih dari sekadar ibu kos. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya, ungkap Aldi dengan tulus. Bu Siska tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Saya juga menghargai kamu, Aldi. Kamu adalah anak yang baik dan berbakat. Tapi kita harus ingat bahwa kita berada dalam posisi yang berbeda, katanya, berusaha menjaga jarak. Mereka melanjutkan percakapan, tetapi suasana menjadi sedikit canggung. Aldi merasa bingung, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan momen berharga ini. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Siska adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan, tetapi ia juga menghormati batasan yang ada. Setelah beberapa saat, Aldi melihat jam di dinding. Ia menyadari bahwa ia harus bersiap untuk pergi ke kampus. Bu, saya harus berangkat. Terima kasih untuk sarapan yang luar biasa ini, katanya sambil berdiri. Selamat berangkat, Aldi. Semoga harimu menyenangkan, jawab Bu Siska sambil tersenyum, tetapi ada kesedihan di matanya. Aldi melangkah menuju pintu, tetapi sebelum ia pergi, ia menoleh dan melihat Bu Siska. Dalam tatapan mereka, ada sesuatu yang tidak terucapkan, sebuah pengertian yang lebih dalam. Aldi merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar anak kos dan ibu kos. Dengan perasaan campur aduk di dalam hati, Aldi melangkah keluar, siap menghadapi hari yang baru. Namun, ia tahu bahwa pagi itu akan selalu menjadi kenangan indah, sebuah momen yang mengubah cara pandangnya terhadap Bu Siska. Ia merasa bahwa perasaannya semakin kuat, dan ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan tanpa melanggar batasan yang ada. Di kampus, Aldi berusaha fokus pada presentasinya, tetapi pikirannya terus melayang kembali kepada Bu Siska. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali ia memikirkan senyuman Bu Siska, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ia harus menemukan cara untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi ia juga tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Hari itu berlalu dengan cepat, dan ketika Aldi kembali ke kos, ia merasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap terhadap Bu Siska setelah percakapan pagi yang penuh ketegangan. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menghindar. Ia harus berbicara dengan Bu Siska dan menjelaskan perasaannya. Ketika Aldi memasuki rumah kos, ia melihat Bu Siska sedang duduk di ruang tamu, membaca buku. Ia merasa sedikit gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk berbicara. Bu, bolehkah kita bicara sebentar? Tanya Aldi, suaranya sedikit bergetar. Tentu, Aldi. Ada apa? Bu Siska menutup bukunya dan menatap Aldi dengan perhatian. Aldi menarik napas dalam-dalam,
berusaha menenangkan diri. Saya ingin menjelaskan tentang apa yang saya rasakan. Saya tahu kita memiliki batasan, tetapi saya tidak bisa mengabaikan perasaan ini, ungkap Aldi dengan tulus. Bu Siska menatapnya dengan serius, dan Aldi merasakan ketegangan di udara. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting, dan ia harus berbicara dari hati. Saya menghargai Anda lebih dari sekadar ibu kos. Anda adalah orang yang sangat berarti bagi saya, dan saya ingin kita bisa lebih dekat, kata Aldi, suaranya penuh harapan. Bu Siska terdiam sejenak, matanya menatap Aldi dengan penuh perasaan. Aldi, saya menghargai perasaanmu, tetapi kita harus berhati-hati. Kita berada dalam posisi yang berbeda, dan saya tidak ingin merusak hubungan ini. Jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Aldi merasa sedikit kecewa, tetapi ia juga mengerti. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya tidak akan memaksa. Saya menghormati keputusan Anda, ungkap Aldi, berusaha untuk tetap tenang. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Aldi merasakan ada sesuatu yang lebih dalam antara mereka. Ia tahu bahwa perasaan ini tidak akan mudah diabaikan, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan momen berharga yang telah mereka bangun. Dengan perasaan campur aduk, Aldi melangkah pergi, tetapi ia tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk perasaannya. Ia tidak akan menyerah pada hubungan yang telah terjalin, dan ia akan berusaha untuk menemukan cara agar mereka bisa lebih dekat tanpa melanggar batasan yang ada. Hari-hari setelah percakapan yang penuh ketegangan itu berlalu dengan cepat. Aldi berusaha untuk fokus pada kuliah dan aktivitas sehari-hari, tetapi pikirannya selalu kembali kepada Bu Siska. Setiap kali ia melihatnya di dapur atau di teras, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa perasaannya terhadap Bu Siska semakin dalam, dan ia tidak bisa mengabaikannya. Namun, ia juga menghormati batasan yang telah mereka sepakati. Suatu pagi, Aldi bangun dengan semangat baru. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk mengungkapkan perasaannya tanpa melanggar batasan yang ada. Setelah menyegarkan diri, ia memutuskan untuk menyiapkan sarapan spesial untuk Bu Siska sebagai ungkapan terima kasih atas semua perhatian dan kasih sayangnya. Dengan penuh semangat, Aldi pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar. Ia memilih sayuran, telur, dan roti yang terbaik. Setelah kembali ke kos, ia langsung menuju dapur. Meskipun ia bukan seorang koki handal, Aldi bertekad untuk membuat sarapan yang lezat. Ia ingin menunjukkan kepada Bu Siska bahwa ia menghargai semua yang telah dilakukannya. Sementara itu, Bu Siska sedang sibuk di ruang tamu, membaca buku. Ia tidak menyadari bahwa Aldi sedang mempersiapkan kejutan untuknya. Aldi bekerja dengan penuh perhatian, mencampurkan bahan-bahan dan memasak dengan hati-hati. Aroma masakan mulai memenuhi dapur, dan ia merasa semakin bersemangat. Setelah beberapa saat, Aldi akhirnya menyelesaikan sarapan. Ia menyajikan omelet sayuran yang berwarna-warni, roti panggang, dan secangkir kopi. Dengan bangga, ia membawa hidangan itu ke meja makan. "Bu, sarapan sudah siap," serunya dengan ceria. Bu Siska menoleh, terkejut melihat Aldi yang berdiri di depan meja dengan senyum lebar. "Aldi, kamu masak? Ini terlihat luar biasa," katanya. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Ya, saya ingin membuat sesuatu yang spesial untuk Anda sebagai ungkapan terima kasih. Ayo, silakan duduk." Aldi mengundang Bu Siska untuk duduk di meja. Mereka mulai menikmati sarapan bersama. Bu Siska mencicipi omelet yang dibuat Aldi dan tersenyum lebar. "Ini enak sekali. Kamu benar-benar berbakat, Aldi," puji Bu Siska, membuat Aldi merasa bangga.
Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin menunjukkan betapa saya menghargai semua yang Anda lakukan untuk kami, jawab Aldi, hatinya berdebar bahagia. Setelah sarapan, mereka duduk di teras, menikmati secangkir kopi sambil melihat keindahan taman. Suasana semakin akrab dan santai. Aldi merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam dengan Bu Siska. Bu, saya ingin berbicara tentang apa yang terjadi beberapa waktu lalu. Aldi memulai, suaranya sedikit ragu. Ya, Aldi. Apa yang ingin kamu bicarakan? Bu Siska menatapnya dengan perhatian, seolah siap mendengarkan. Apa yang saya katakan sebelumnya tentang perasaan saya, itu masih ada. Saya tidak bisa mengabaikannya. Saya merasa kita memiliki ikatan yang kuat, dan saya ingin kita bisa lebih dekat, ungkap Aldi, berusaha untuk jujur.